Dr. Andes Ahmad Lutfi, SHSST MK. Yang kami hormati pejabat utama Polda Jawa Tengah, yang kami hormati Kapolresta Banyumas, yang kami hormati Wakil Rektor II Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Bapak Profesor Dr. Hipnu Nugroho, SHMH. Yang kami hormati Kepala Lokapom Kabupaten Banyumas, Bapak Sulianto, SHMH. Yang kami hormati Kepala Disperindakop Kabupaten Banyumas, Ibu Titi Puji Astuti. Yang kami hormati pejabat utama Polresta Banyumas, para wartawan dan seluruh hadirin yang kami hormati pula. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan hari ini merupakan kehormatan Bapak Kapolda Jawa Tengah beserta seluruh hadirin dapat berkumpul di Pendopo Polresta Banyumas dalam acara press conference ungkap kasus tindak pidana perdagangan minyak goreng tanpa izin edar di wilayah hukum Polresta Banyumas. Sebelum acara dimulai, perkenankan kami membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. Yang kedua, press conference oleh Kapolda Jawa Tengah. Tanya jawab merupakan acara yang ketiga, dilanjutkan dengan wawancara dengan tersangka. 5. Peninjauan barang bukti dan sebagai acara yang keenam adalah penutup. Hadirin yang kami hormati, merupakan inti acara pada siang hari ini adalah press conference oleh Kapolda Jawa Tengah kepada yang terhormat Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Ahmad Lutfi, SHSST MK. Disilakan. Baik rekan-rekan wartawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Kapolda Jawa Tengah didampingi oleh Profesor Dr. Hipnu Nugroho, SHMH, selalu ahli hukum pidana. Kemudian Kepala Bepom Banyumas, Kadis Perindak Kabupaten Banyumas, kemudian Direktoral Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. Berikut para pejabat utama dan lebih utama adalah Kapolresta Banyumas. Hari ini kita melakukan ungkap terkait tindak pidana minyak goreng kemasan lintas provinsi. Saya ulangi, ungkap kasus minyak goreng kemasan lintas provinsi yang tidak mempunyai izin edar. Sebelum saya sampaikan ungkap kasus, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan yang saya hormati, Polda Jawa Tengah telah mengungkap kasus terkait dengan kebijakan minyak goreng ada di 6 TKP, yaitu pertama Polres Kudus, Polres Sukoharjo, kemudian Direktorat Kriminal Khusus itu 2 kasus, kemudian Polres Banjarnegara, dan terakhir adalah Polres Banyumas. Ini semua adalah selaras dengan kebijakan Bapak Kapolri dalam rangka mengawal kebijakan pemerintah dalam rangka penetrasi minyak goreng di pasaran untuk tidak disalahgunakan atau hajat hidup orang banyak terkait minyak goreng sehingga tidak terjadi kelangkaan maupun terjadi antrian. Ungkap kasus yang kita lakukan di wilayah Banyumas ini sekitar bulan April 2022, bahwa di TKP wilayah Cilongok berdasarkan laporan masyarakat dijumpai adanya gudang penyimpanan minyak goreng. Kemudian dilakukan pendalaman oleh reserse kita, Polres Banyumas, didapati minyak goreng yang sebelumnya itu penimbunan, didalami. Ternyata di dalamnya terdapat minyak goreng dengan beberapa indikasi pelanggaran pidana muncul di sana. Salah satu contoh, di dalam barcode di minyak goreng ini, setelah kita lakukan cek di BP POM tidak muncul atas nama PT Alfat, tetapi justru muncul, ulangi, tidak muncul atas nama PT Timur Alam Jaya yang memproduksi ini, tetapi muncul barcode-nya adalah PD Alfarku, berarti dia palsu. Yang kedua, yang seharusnya labelnya ini warnanya merah, di minyak ini adalah warna hitam. Di dalamnya ada sertifikasi halal pelaku atau VT Alam itu tidak bisa menunjukkan terkait dengan sertifikasi halal itu sendiri. Kemudian di dalam kandungan minyak
ini terdapat adanya omega 9 dan 6 setelah kita lakukan laboratorium di Provinsi Jawa Tengah, tidak ditemukan itu. Artinya bahwa minyak ini yang seharusnya minyak curah dialihkan menjadi minyak kemasan, yang ini merupakan bentuk mensiasati dari oknum tersebut, mensiasati kebijakan pemerintah yang tentu ini adalah merugikan masyarakat kita banyak. Dari pertama TKP wilayah Banyumas, kita amankan 685 karton. Kemudian kita kembangkan, berkembanglah di wilayah Singosari, Jawa Timur, tempat gudang daripada PT Utama Alam Timur, sebanyak 920 karton. Jadi kalau di total hampir 1,2 ton minyak kita amankan. Kemudian dari tersangka, ulangi, pemeriksaan kita lakukan saksi. TKP pertama saksinya 4 orang, di TKP kedua di wilayah Malang, Singosari ada 8 orang. Kemudian kita tersangkakan atas nama RN yang merupakan Direktur Utama CV Alam Timur. Dari pengembangan TKP tersebut, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan bahwa ini merupakan suatu pengembangan yang sangat besar sekali dari jajaran Polda Jawa Tengah. Jadi 1,2 ton yang sekarang kita amankan ini merupakan barang bukti, ulangi 12 ton. Jadi 12 ton ada di sebelah kanan saya, termasuk di truk itu sudah. Yang ini merupakan lintas provinsi antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kepada yang bersangkutan, ini sangat merugikan masyarakat dengan cara memalsukan barcode dan izin edar yang itu seharusnya dimiliki oleh perusahaan lain. Kemudian ancaman hukuman kepada masyarakat terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pangan, yang bersangkutan kita ancam pidana maksimal 5 tahun dan denda maksimal 2 miliar. Ini rekan-rekan wartawan yang perlu saya sampaikan, kiranya ini disikapi secara profesional bagi para teman-teman masyarakat untuk lebih bijak, tidak mencari kesempatan dalam kesempitan terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan peredaran daripada minyak goreng. Upaya Polda Jawa Tengah, kita sudah perintahkan seluruh jajaran di bawah Satgas Pangan Direktorat Kriminal Khusus. Kita telah melabelin, mengawasin, baik itu di tingkat produsen, pendistribusian, sampai ke tingkat konsumen, terkait dengan harga head yang telah ditentukan. Contoh misalnya, di wilayah tertentu kalau itu harga headnya sesuai dengan ketentuan, dia akan kita tempelin stiker warna hijau. Kemudian kalau tidak, masih kita toleransi kuning. Tetapi kalau itu sudah melebihi harga head, kita tempel stiker yang warna merah. Wilayah Banyumas tidak ada stiker warna merah. Kemudian kita perintahkan seluruh jajaran Babin Kamtipmas untuk melakukan kontrol di pasar-pasar bahkan nilai harga, sehingga masyarakat tidak perlu resah bahwa Babin Kamtipmas kita ikut andil di pasar-pasar, termasuk ikut membantu para distributor dan pengecer terkait dengan aplikasi Cimirah. Sehingga tidak ada lagi wilayah Jawa Tengah yang coba-coba untuk melakukan manipulasi, mencari kesempatan terkait dengan kebijakan pemasaran minyak goreng di wilayah kita. Secara umum, keberedaran minyak goreng wilayah kita tidak ada antrian dan tidak ada kekurangan di wilayah kita. Ini berkat kerjasama dari kebijakan pemerintah provinsi, kabupaten, termasuk Satgas yang kita punyai. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, disilakan bagi para rekan media untuk mengajukan pertanyaan. 3 pertanyaan. Sebentar, mungkin dari BP POM bisa menambahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Kapolda Jawa Tengah,
beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Kapolres beserta jajaran, kemudian Prof. Ibnu dan Bu Titi dari Disperindak, serta rekan-rekan wartawan. Pertama-tama kami ucapkan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang sudah mengungkap suatu kasus ketidaksesuaian peredaran minyak goreng sawit, di mana di sini ditemukan adanya suatu pelanggaran produksi minyak yang tanpa izin edar. Saya katakan tanpa izin edar karena sebenarnya produk dengan merek Lapama ini sudah terdaftar dengan merek Lapama oleh produksi di Purworejo. Tetapi dari hasil penelusuran rekan-rekan kepolisian ditemukan ternyata produksinya ada di Jawa Timur. Jadi secara kolaborasi kami sudah bekerjasama dengan pihak kepolisian, di mana kami sudah diminta untuk memberikan keterangan ahli sebagai ahli, dan dari situ kita sampaikan produk ini memang secara penelitian yang sudah kami lakukan itu memang tidak memenuhi persyaratan. Itu yang pertama adalah tanpa izin edar, jadi tidak ada nomor registrasi dari Badan POM. Kemudian di situ ada tercantum QR code, tapi setelah kami cek QR code itu tidak menunjukkan informasi apapun. Jadi artinya itu tidak sesuai yang ditetapkan. Kemudian ada juga dari sisi label yang ada di dalam etiket produk tersebut, itu ada beberapa kalimat yang melebih-lebihkan atau superlatif. Contohnya adalah the best choice, kemudian menggunakan kelapa sawit pilihan yang menghasilkan minyak goreng kualitas. Kemudian juga ada tulisan bahwa ya dua tulisan itu yang artinya secara aturan di Badan POM itu tidak memenuhi persyaratan. Jadi salah satu informasi yang tidak boleh dicantumkan di dalam produk adalah melebih-lebihkan sesuatu yang nantinya akan menyesatkan masyarakat untuk mengkonsumsi, sehingga dengan adanya informasi yang tidak benar ini itu juga menyalahi aturan sesuai dengan peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018. Jadi demikian mungkin dari kami. Sekali lagi kami ucapkan apresiasi kepada rekan-rekan dari kepolisian yang sudah bisa mengungkap suatu ketidaksesuaian sehingga masyarakat bisa terlindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Disperindak, monggo silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolda, Kapolresta dari BP POM, Pak Prof. Ibnu, serta jajaran media. Pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Polresta, Satreskrim, Polresta Kabupaten Banyumas yang telah berhasil mengungkap kasus ini. Dengan adanya kasus ini untuk pembelajaran kita di masyarakat bahwa kita bisa membeli produk harus lebih hati-hati lagi. Ada barcode tapi barcode-nya itu palsu, sehingga apabila masyarakat nanti membeli produk apapun harus lebih berhati-hati. Demikian mungkin dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jawa Tengah dan Polresta Kabupaten Banyumas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mungkin Prof. Ibnu Nugroho, monggo silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolda yang kami hormati, Bapak Kapolresta yang kami hormati. Pada kali ini kami memberikan apresiasi sekali kepada Polresta Banyumas. Karena apa? Dalam ilmu kriminalistik itu ilmu pengungkapan perkara. Ada namanya teknik dan taktik. Lah, rupanya Polresta Banyumas itu punya taktik cerdik yang tinggi untuk melakukan suatu pemberantasan kaitannya minyak goreng. Kenapa? Kalau kita lihat modusnya Jawa Timur. Tadi Pak Kapolri menyatakan ini ada Jawa Tengah. Jadi suatu lintas. Jawa Timur sebagai modus, ketangkepnya ada di Jawa Tengah.
khususnya di Polresta Banyumas. Ini suatu kecerdikan yang luar biasa, dan ini yang menjadikan kita terus menuntut kepada aparat penegak hukum kecerdikan. Karena kalau bicara teori sudah cukup, tapi kecerdikan tidak dipunyai setiap penegak hukum. Oleh karena itu, kecerdikan ini juga harus dibarengi dengan penuntutan nantinya. Jadi jangan sampai di peradjudikasi yang berat, diadjudikasi enggak. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa ada banyak undang-undang yang dilanggar ini. 1, Undang-Undang Pangan. 2, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 3, Undang-Undang Perdagangan. Terakhir KUHP. Sehingga mungkin nanti penuntut umum membuat surat dakwaan kumulatif. Lah, kumulatif itu dari berbagai suatu perbuatan dilakukan. Yang diinginkan putusannya adalah terberat ditambah sepertiga. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak yang harus dilindungi. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan wartawan, barangkali yang ditanyakan. Selamat siang Pak Kapolda, saya Sigit dari Suara Merdeka. Yang ingin saya tanyakan, berapa lama sih tersangka ini sudah melakukan produk ilegal produk ini Pak? Kemudian apakah dari sisi mungkin penelitian lewat BPOM, minyak yang dikemas ini dari curah, apakah tidak membahayakan kalau dikonsumsi oleh masyarakat? Ini mungkin sudah beredar cukup luas di masyarakat Pak. Saya kira itu Pak pertanyaannya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak dari media. Yang jelas Serse kita sudah meriksa mereka pengguna minyak, konsumen. Pada saat kita dilakukan penggorengan, rasanya enak, itu katanya yang goreng. Jadi rasanya enak, tetapi untuk kandungan ini kapan dan sudah berapa lama, kita nanti akan brainstorming dengan tersangka yang ada di belakang saya. Kita tanyakan bareng-bareng. Itu kan upaya daripada penyidikan kita. Terkait dengan penelitian, mungkin silakan Pak Balepom. Ya, terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Mas Sigit ya, Suara Merdeka. Dari hasil uji sebenarnya kalau kita lihat di sini ada pembohongan. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Kapolda ada label yang mengandung omega 3, omega 6, omega 9, tapi dari hasil uji tidak ditemukan. Jadi sebenarnya lebih ke masalah informasi yang tidak benar begitu untuk masyarakat. Sehingga masyarakat perlu waspada dengan adanya produk-produk yang seperti ini. Kalau dari sisi apakah ini membahayakan kita konsumsi dan sebagainya, memang selama ini belum kita temukan ya. Tapi intinya pembohongan informasi kepada masyarakat sudah terjadi di sini. Demikian. Yang lain Pak? Nggih, monggo. Ya, selamat pagi Pak, saya Fandi dari detik.com. Saya ingin tanya terkait dari hasil penyelidikan, keuntungan si pelaku ini selama melakukan praktik jahat ini sudah berapa, apakah sudah diketahui dari hasil penyelidikan? Itu aja. Oke. Jadi kalau nilai per dusnya 235.000, harga per jual 19.000, yang bersangkutan dari 1.524 dus kali 235.000, keuntungannya hampir 358.140.000. Ini baru hitungan sekali. Tetapi kita akan perdalam penyidikan lagi kepada kapan dia diproduksi, kemana saja, sudah berapa tahun, nanti kan kita kembangkan lebih jauh. Oke? Yang lain? Cukup? Oke, cukup. Kita megang barang bukti. Mohon berkenan Bapak Kapolda Jawa Tengah untuk wawancara dengan tersangka. Pak R, aslinya dari mana Pak? Saya Malang. Malang. Sudah lama mendirikan PT Alam Timur? Tahun 2012. 2012. Kalau untuk mulai minyak usaha ini dari 2021. 2021. Kira-kira produksi yang dilakukan sudah berapa? Yang sudah diproduksi dengan level yang kita punya PT Mapala berapa? Kalau saya per minggunya itu sekitar 14 ton. Per minggunya 14 ton dari tahun 2021. Kemudian apakah dalam hal pembuatan minyak yang saudara punya itu disengaja atau unsur yang lain?
Maksudnya Disengaja bahwa barcode-nya itu pakai orang lain? Oh enggak, Pak. Enggak. Tidak tahu. Iya, karena Lapama merek saya, Pak. Latama sudah didaftarkan di BPOM? Masih proses. Masih proses. Nggih. Jadi ini adalah wawancara pertanyaan rekan wartawan yang perlu sejak kapan? 2021 yang bersangkutan sudah produksi per minggunya 12 ton. Betul? Nggih, terima kasih, matur suwun. Mohon berkenan Bapak Kapolda Jawa Tengah beserta hadirin tamu undangan untuk peninjauan barang bukti. Kami sampaikan untuk rincian barang bukti berupa 1.524 karton minyak goreng merek Lapama, 2 buah tandon atau kempu plastik ukuran 1.000 liter, mesin packing semi otomatis, 100 kardus kemasan, 1 karung plastik botol kosong kemasan, 1 karung plastik tutup botol kemasan, 3 bendel label kemasan, dan 1 bendel lapor penjualan, dan 1 bendel invoice, dan 2 lembar nota penjualan. Dilanjutkan dengan peninjauan barang bukti minyak tanpa izin edar. Berupa mesin repacking minyak, di mana itu adalah untuk memproses minyak untuk dituangkan ke dalam kemasan. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkaian acara pada siang hari ini. Mohon berkenan kepada Bapak Kapolda Jawa Tengah beserta hadirin tamu undangan untuk menuju ruang transit Bapak Kapolresta Banyumas. Hadirin dan tamu undangan, demikian rangkaian acara pada siang hari ini. Kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.